Pada saat memanfaatkan media sosial, hendaknya jangan sembarangan, harus memanfaatkan secara benar. Pengasuh pondok pesantren di Jombang menyampaikan hendaknya media sosial digunakan untuk kebaikan, jangan digunakan secara negatif sebab ada pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat. Bagaimana etika menggunakan media sosial juga menjadi bahan kajian di Pondok Pesantren Al-Aqobah Kuaron di Wak Jombang. Gus Ahmad Khan Zulfikri menyampaikan kepada santrinya bahwa memanfaatkan media sosial hendaknya sesuai aturan. Media sosial sebaiknya digunakan untuk memposting atau menyampaikan informasi yang positif dan demi kebaikan, serta menyebarkan informasi yang mendidik dan memuat unsur dakwah, sehingga postingan di media sosial mendapat pahala di akhirat kelak. Ketika seseorang akan memposting di media sosial, hendaknya dipikirkan terlebih dahulu, apakah akan membawa manfaat atau membuat kegaduhan di masyarakat. Ketika bermedia sosial, jangan sampai mengandung unsur ujaran kebencian atau mengandung unsur sara, sebab ada pidananya yang bisa menjeratnya. Selain itu, di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Pada saat memilih teman, hendaknya memilih orang alim, jangan sembarang memilih teman. Gus Ahmad Khan Zulfikri menambahkan, ada amalan yang bisa dilakukan agar hidup bahagia dan tenang, yakni memperbanyak baca Al-Quran dan berdoa, seperti doanya Nabi Musa yang dibaca pada saat hendak menghadapi Raja Fir'aun. Ada istilahnya think before speak, ya, think before you write. Kita pikirkan dulu sebelum kita memposting sesuatu. Kemudian kita pikirkan lagi apakah itu betul-betul bermanfaat bagi diri kita atau orang lain, sehingga apa yang kita posting itu betul-betul membawa manfaat dan tidak membawa kegaduhan di tengah masyarakat atau menyinggung perasaan seseorang yang membaca status kita, gitu. Maka kalau di dalam Al-Quran itu ibaratnya waqulu qaulan karima. Qaul ini bukan sekedar ucapan verbal, tapi juga apa sih sesuatu yang kita tulis. Maka menurut Imam Ghazali itu adalah ada dua yang kita pertanggungjawabkan. Yang pertama adalah lisan kita, yang kedua adalah kolam atau pena. Kalau zaman dulu orang tulis buku mengarang kitab, kalau sekarang itu apa yang menjadi status kita itu juga akan dipertanggungjawabkan. Maka berhati-hati. Gus, amalan apa Gus? Biar seseorang nih dalam hatinya tenang terus nih Gus. Amalan agar hati kita tenang, yang pertama tentu kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, kemudian menemukan circle atau komunitas yang baik. Kemudian agar hati tenang tentu di alam atau kegiatan yang nyata kita harus banyak membaca Al-Quran dan juga sering-sering membaca diantaranya doa Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar hati kita ini tenang, agar kita ini tidak terganggu dengan pemikiran yang was-was atau gangguan setan dan sebagainya. Dari Jombang, Jawa Timur, Ahmad Fawaid melaporkan.